Hai, istriku lagi happy banget sama HP-nya. Sibuk apa sih? Kepopan. Oh, bantuin aku review tentang HP kamu yuk. Yes, jadi di video kali ini gua, atau lebih tepatnya si Nyonya, dengan sukarela mau nge-review iPhone 11 Pro-nya di tahun 2024 ini. Dan kita lihat gimana kondisi HP-nya. Apa aja yang dia suka dan sebel, sampai perbedaan HP-nya sekarang kalau dibanding sama pertama kali beli di tahun. Oke Bu, jadi gimana? Udah berapa lama pakai HP ini? Kayaknya dari sejak mulai COVID ya, lockdown situ loh. Tahun berarti 2020. 2020 ya. Ah, Itu tuh kan kayaknya baru merit ya. yo. Kamu lagi manis-manisnya kan? Kan beliin iPhone waktu itu habis merit. Oh ya, dan fun fact, aku belinya itu bareng sama iPad Pro 2020 loh. Dan itu adalah video pertama di channel YouTuber Cupu. Berarti umurnya si HP ini sama dengan umurnya channel YouTuber Cupu, guys. 82%. 82%. Sebelumnya pernah ganti baterai nggak? Iya, kan kita pernah ganti baterai kayak Tahun lalu ya? ya. Setahunan yang lalu ya? Terus biasa sehari kamu udah ngecas berapa kali tuh? Kalau yang penggunaan sekarang di 82%. Kayaknya 2 kali ya. Kondisi fisik kan aku selalu pakai ini kan. Casing ya? Pakai casing sama screen protector. Ah, Jadi sebenarnya masih oke banget sih badannya. Cuman ya emang sebenarnya aku pakainya brutal. Maksudnya ini sering banget jatuh tuh bener-bener. terus tadi aku sempat ngeliat itu kamera selfie kamu udah ada bercak-bercaknya gitu loh. Kamu berasa nggak? Jadi sekarang kalau selfie jadi burik gitu kan? Emang burik sih. Aku Kayaknya gara-gara itu sih kalau Iya kamu sih. perhatiin. tapi kenapa bisa masuk ke dalam? Nah itu pertanyaannya juga nggak tahu. Kalian ada yang ngerasain hal yang sama nggak guys? Yang pakai 11 Pro kamera depannya kayak ada bercak-bercak dari mana Kayak gitu? debu gitu loh. Iya, debu iya, masuk. iya. Duh, hujan guys. Ah, kabur. A few moments. Hujan, benerin lensa dulu, basah. Semoga masih clear ya. Pertanyaan terakhir Bu. Biasanya kamu kalau pakai HP ini buat apa aja sih? Buat browsing, nonton YouTube, Netflix, X. ya denger lagu kebanyakan. Kalau kamera biasa kamu pakai buat apa? Paling buat rekam video atau foto bocil atau makanan gitulah. Buat kamera dia punya 4 lensa yang semuanya 12 megapiksel ya. Ada wide ber-OIS, ada tele 2 kali ber-OIS, ultra wide, dan selfie-nya dengan 3D depth sensor. Untuk kualitas kondisi daylight gini serius deh. Kalau kita cuma lihat sekilas doang, nggak sampai gambarnya kita crop jauh dan lihat pixel per pixel, mirip nggak sih? Tampaknya ini menandakan kalau pemrosesan gambar di iPhone emang sadis, terlepas dari hardware-nya. Paling beberapa hal doang yang cukup kelihatan sama mata jelata gua ini ada di zoom jauh. Sama kalau kita shoot objek dekat, bokeh naturalnya lebih mantap di 15 Pro Max. Kecuali untuk selfie-nya gue nggak berani bilang ya guys, karena ada bercak-bercak tadi yang pasti nggak valid kalau dibandingin. Dan ini baru daylight ya. Kalau low light apakah masih mirip? Nanti kita bahas di belakang. Oke, jadi sebelum kamu keluarin keluh kesah tentang si iPhone 11 Pro kamu ini, duh kenapa sih ini iPhone nggak bisa? Coba dong, aku pengen tahu apa yang kamu senang pas pakainya. Yang paling aku suka mungkin ukurannya. Ah, Dia bisa dipegang satu tangan. Mungkin aku udah terbiasa juga sama beratnya ya. Jadi aku pegang handphone ini sama satu lagi pegang tangannya si bocil. Atau aku pegang satu handphone, satu lagi aku pegang tas belanjaan atau apa gitu. Jadi aku nggak perlu 2 tangan pegang ini. lebih ke ukuran lah ya, yang Terus pas. ngetik-ngetik juga aku udah terbiasa. Aku Pakai bisa satu ngetik- tangan? Iya, aku bisa ngetik pakai satu tangan. Pokoknya semua aku bisa lakuin satu tangan di sini. Jadi itu yang paling penting. Terus bisa masuk tas-tas yang zaman sekarang kan tas cewek kecil-kecil ya. Nah itu hampir semua tas bisa masuk ini. Coba dibalik, ini tas apa? Oh ini. Tas Xiaomi, HP-nya iPhone. Mending Xiaomi. Dan sebagai informasi guys, kalau layarnya iPhone 11 Pro ini dia 5,8 inch ya. Yang mana ukuran ini udah termasuk langka loh. Karena selain iPhone mini, iPhone setelahnya itu ukurannya udah 6,1. Oh even iPhone biasa ya. Iya, bahkan iPhone 11 regular sama iPhone 12 udah 6,1. Jadi ini ukurannya udah termasuk lebih kecil sih. Surely you can go down too. Terus selain itu apa lagi yang kamu suka? Mungkin Apple Pay-nya ya. Soalnya kalau di sini aku ketinggalan dompet pun aku masih bisa survive gitu pakai HP doang gitu. Biasanya buat Biasa apa? kan kalau tap-tap di bus, MRT, terus
Atau kalau buat bayar-bayar belanjaan juga, atau makan even, biasa pakai Apple Pay ini tinggal tap-tap doang, jadi gampang gitu. Setuju sih, dan ini sebenarnya general buat iPhone ya, karena ini kan Apple Pay ada di iPhone mana aja. Dan ini juga ngejawab teman-teman yang sering tanya, bang ngetap pakai apa tuh bayar bisa gampang. Nah itu kita pakai Apple Pay ya guys. Jadi kalau biasa kalau Android itu pakai Google Pay atau Samsung Pay, yang mana itu dia bakal connect ke kartu kredit kita. Dan sayangnya di Indonesia belum ada sih. What do you want, Iten? Drink. Are you thirsty? Yes. Look at your face. Dia apa lagi? Mungkin family sharingnya ya. Soalnya kan aku tuh sekeluarga, mama sama kakak-kakak aku kan semua pakai Apple iPhone. Jadi tuh semuanya bisa nyambung family subscription gitu, Apple Music sharing. Habis itu kita bisa lihat semua device mereka ada di mana. Kalau misalnya ada hilang, bisa kita bantu blok gitu. Oh ya, terus Find My-nya itu berguna banget ya buat aku ya. Soalnya kan aku handphone aku satu lagi iPhone SE, so hilang sama bocil sama aku. Terus ya udah tinggal dibunyiin gitu doang, gampang. Terus even handphone yang ini kan juga pernah ketinggalan ya di MRT sama di kayak food court gitu. Terus Find My-nya itu bisa berguna banget. Jadi kayak aku ngelihat lokasinya itu masih belum bergerak gitu. Jadi kayak masih lebih tenang gitu. Oh sama ada satu lagi yang aku Apaan suka. tuh? Galerinya. Kenapa? Search. Jadi tinggal masukin keywords. Misalnya aku mau cari Bali kayak, terus dari itu aku cari namanya si bocil gitu kan. Langsung Jadi keluar foto itu semua. keluar foto dia semua. Atau misalnya kadang-kadang kan kita suka kayak foto dokumen kayak KTP. Jadi oke, navigasi untuk galerinya. Oh ya, sekilas buat spesifikasi singkatnya kalian bisa cek di sini. Oke guys, sekarang kita mau cari makan dulu. Lava. Oke, jadi sekarang saatnya kamu meluapkan keresahan kamu nih. Kira-kira apa yang bikin kamu sebel sama iPhone 11 Pro-nya? Paling dia udah mulai lemot kalau lagi aku pakai tap-tap gitu. Apple Pay. Iya, jadi ada kayak lag 1-2 detik gitu deh kayaknya. Tapi buat scroll-scroll kayak browsing IG kayak gitu aman gak sih? Kalau scroll-scroll sih aman-aman aja sih. Cuma kamu pernah bilang kayaknya ada masa kamu sempet itu ya. Oh, waktu itu pernah lemot banget. Tapi itu karena udah kepenuhan Storage-nya udah penuh. storage-nya. Abis itu baru aku Bersihin, bersihin. terus udah lancar lagi. Udah lancar lagi sih abis itu. Sorry guys, makanan baru datang. Lanjut. Sebenarnya butuh dual SIM card karena aku punya SIM card Indonesia sama Singapura. Jadi tapi iPhone-nya kan cuma satu SIM ya. Android Android banyak banyak sih. sih. iya, makanya itu maksudnya aku kayak aduh, kenapa sih ini iPhone nggak bisa pakai dual SIM card? Atau yang versi Hong Kong sebenarnya dia bisa dual SIM. Iya mau Cuman sih. ribet lah. Belinya mahal juga. Ethan, what is this? Hah? What is this? Oh ya, sebelumnya gue juga sempat tanya ke kesah istri kalau dibanding 4 tahun lalu pertama kali pakai iPhone 11 Pro-nya, ada perbedaan apa aja sih dibanding pakai sekarang? Silakan. Paling baterai tadi sih. Kalau misalnya aku lagi keluar dari pagi nih, sekitar sampai jam 2 siangan itu, aduh aku udah soalnya pasti baterainya udah tinggal 30%, aku udah mulai stres. Terus yang lain, kamera selfie-nya itu loh, kan ternyata udah burik kan, jadi pantesan aja burem-burem gitu. Ya paling untuk apps-nya itu emang kadang-kadang ada yang suka lemot, nge-crash gitu sih. Tapi itu masih oke aku. Sisanya nggak ada lagi sih, itu aja kayaknya. Itu tadi keluh kesah istriku. Dan tahu apa yang menarik? Kalau kalian perhatiin, Doi itu nggak ada mention tentang layarnya yang masih 60Hz. Apakah artinya emang kebanyakan orang nggak permasalahin? Atau mungkin nggak terlalu peka juga? Bahkan gue sempat minta si nyonya bandingin langsung samping-sampingan sama 15 Pro Max gua. Ada berasa bedanya nggak? Lebih mulus yang sebelah kiri? Nggak? Sama aja? Sama aja. Apa jangan-jangan kebanyakan orang awam kayak si nyonya kali ya? Dan mungkin ini alasan kenapa Apple masih pertahanin 60Hz-nya di iPhone reguler terbaru mereka. Ada yang mau berpendapat? Terus tambahan aja dari gua yang gak awam-awam banget. Kelemahan iPhone ini di 2024 adalah ini HP masih 4G ya. Yang lagi-lagi gue yakin gak terlalu jadi masalah buat orang awam. Terus iPhone ini juga belum ada dukungan MagSafe. Ya wireless charging biasa aja. Karena MagSafe itu baru dikenalin di iPhone 12.
BTW guys, buat tahu video eksperimen kayak gini biasanya nggak bakal rame, tapi buat kalian yang suka dan mau diterusin, kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Jadi kamu nggak ada rencana mau ganti HP? Enggak kayaknya. Aku bakal pakai ini sampai rusak. Soalnya dulu aku juga pakai sebelum ini kan iPhone 7 kan. Kalau kamu ngambilin yang baru juga aku bakal pakai terus sampai rusak. Atau kalau nggak sampai iOS update-nya habis. iOS update habis berarti paling di Lagi ya? 2025 ya. Kurang lebih. Terakhir berarti di Sorry guys, gangguan bocil. Berarti itu iOS 19 2025. Bener sih. Tapi ada kemungkinan 2026 atau iOS 20 kamu masih dapat sih. Cuma itu tergantung belas kasihan dari si Apple aja. Kalau bisa sampai 2026 aku lanjut sampai 2026. Tapi kalau kamu Tapi kalau kamu Tapi kalau misalnya kamu mau ganti Oke, kita coba lagi guys. Oke, jadi misalnya kamu ganti, tetap iPhone apa mau coba Android? Harusnya sih kayaknya tetap iPhone ya. Tapi sebenarnya aku nggak menutup kemungkinan Android. Kalau misalnya ada Android yang bisa ukurannya sekecil ini, tapi kapasitasnya jauh lebih besar dari ini, bisa seharian. Nah, dual SIM. Nah, aku mungkin akan pertimbangin. Kayaknya banyak sih. Coba guys, kasih tahu. Tapi performance-nya kayak gini juga ya. Coba kasih tahu guys, kira-kira HP apa yang cocok buat si Nyonya nih? Kalau emang nanti dia lihat komennya dan tertarik, kita coba bikin part 2 Nyonya pakein HP Android. Alasan kenapa aku harus ganti Android. Habis itu gua tes low light-nya juga, dan sebenarnya buat foto nggak terlalu beda jauh. Paling buat ultrawide sama zoom sama-sama bisa berasa ya. Oh ya, satu lagi sih, bokeh yang gue bilang sebelumnya lebih berasa di 15 Pro Max. Perbedaan yang cukup kelihatan itu di video, khususnya untuk ultrawide yang lebih soft dan gelap juga. Kalau buat zoom juga berasa lebih noise ya di 11 Pro, sedangkan 15 Pro Max cukup bersih. Nah, jadi kalau ditanya apakah iPhone 11 Pro masih layak di 2024, menurut gue masih banget sih. Pertama dari sisi kamera kalian bisa lihat sendiri ya, terlepas dari video low light, ultrawide, dan zoomnya, hasilnya masih baik ya, kalau pakai mata jelata kebanyakan orang awam. Paling kamera selfie-nya aja yang gue nggak bisa validasi karena bercak-bercak tadi. Dan pastiin kalau kalian beli second, perhatiin ini juga ya, kejadian sama atau enggak keluar bercak gitu. Kalau dari sisi update software, paling enggak kalian masih bisa pakai 1-2 tahun ke depan. Dan bisa lebih juga ya, tapi tergantung Apple nih. Paling yang minusnya itu harus berdamai sama baterai sih. Tapi itu bisa diakalin sama sering bawa chargeran atau power bank. Atau ganti baterainya aja. Kalau untuk layar yang masih 60Hz atau belum bisa 5G, menurut gue buat orang awam gak bakal terlalu masalah ya. Contohnya ya si Nyonya tadi. Tapi kalau kalian peduli sama itu, ya nggak usah paksain beli iPhone. Dengan budget yang sama, kalian bisa dapetin HP Android baru yang lebih baik secara spek. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Terakhir untuk harga, kalau gue cek secondnya ada di sekitar 6 juta, 7 juta. Dan please ya, hati-hati banget kalau beli second, terutama buat emailnya. Habis itu kondisi fisik kayak kamera, 3D sensor buat Face ID, baterai, dan lain sebagainya masih berjalan baik. Untuk HP barunya sendiri kalau gue cek di marketplace nggak ada yang jual sih, kebanyakan second semua. Paling bener sih kalau kalian beli dari temen yang bener-bener udah kenal ya, jadi setidaknya lebih terpercaya.